Ya, Channel Paul Tukan kembali hadir dengan sebuah topik yang cukup menarik yang perlu disajikan pada kesempatan ini, itu terkait membuat target KDE dan IPK untuk pembelajaran HOTS di kelas. Baik, jadi di sini ada beberapa hal yang perlu kita lihat bersama, yakni target KDE dan juga ada IPK. Oke, untuk lebih ini mari kita lihat satu persatu. Kita mulai dari target KDE. Ya, berbicara tentang target KDE, sesuai tuntutan Permendikbud nomor 32 tahun 2018 itu tentang KDE yang menjadi sasaran minimal yang akan dicapai dan menentukan target yang akan dicapai sesuai dengan KDE dengan cara memisahkan target kompetensi dengan materi ya, yang terdapat pada KDE sehingga dapat dibuat seperti form berikut ini. Jadi dapat kita lihat formnya, nomor KDE dengan target KDE. Jadi di sini Bapak Ibu dapat membuatnya itu sebelum Bapak Ibu menyusun IPK. Jadi ini bawaan setelah silabus ya. Sehingga dari KD-KD yang diturunkan dari pusat, maka KD itu sebaiknya kita bikin target saja dulu, sehingga kita siapkan satu halaman kertas barangkali untuk mendesain form ini. Ya, tujuannya adalah supaya pertemuan kita itu dia lebih fokus, karena kadang KD itu kan panjang ya, luas. Tapi ketika dengan kita bikin target, maka fokus pertemuan kita itu terarah, tidak melebar ke sana ke sini sesuai dengan tujuan kita melakukan proses pembelajaran. Jadi itu tujuan bagaimana kita melakukan target KD. Jadi ini form ini kebetulan disajikan cuma judul saja, KD pengetahuan dan KD keterampilan, tapi ini dapat diisi semua kompetensi dasar 3.1 sampai yang keberapa, begitu juga 4.1 sampai yang keberapa. Lalu masing-masingnya dibuatlah target KD. Ya, kita lihat dulu bagaimana cara melakukan target KD. Ya, misalkan di sini saya punya satu contoh KD, saya ambil dengan poin 3,5 ini ya, 3,5 ini. Poin 3.5 ini menjelaskan sistem bersama linear dua variabel SPLDV dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Lalu di KD keterampilan 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem bersama linear dua variabel. Nah, ini ada KD pengetahuan dan KD keterampilan. Nah, di sini saya mau buat target pertemuan, saya mau bawa les besok nih. Maka untuk membawa les besok tidak mungkin semua KD ini langsung kita selesaikan dalam pertemuan satu kali itu. Kan tentunya pasti ada bagian-bagian tertentu yang selesai sedangkan yang lain belum selesai. Nah, itulah tujuan kita menargetkan pada pertemuan pertama misalnya. Jadi di sini kita caranya adalah cuma memisahkan dengan ada tanda penghubung ini dan ini. Kita pisahkan jadi dua saja sehingga dapat dilihat bahwa KD 3.5 jadi dua. Menjelaskan sistem bersama linear dua variabel yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Itu yang pertama di sebelum dan. Yang keduanya menyelesaikan, ini kan penyelesaiannya kan. Saya cuma tambah menyelesaikan sistem bersama linear dua variabel yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Jadi dari 3.5 tadi saya targetkan jadi ada 2 KD, sehingga nantinya secara pertemuan saya bisa bawakan masing-masing ini
pertemuan pertama misalnya KD yang target yang pertama, kedua misalnya target yang kedua gitu. Lalu begitu juga terjadi di KD keterampilan, juga kita membuat targetnya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem bersama linear 2 variabel. Ya, jadi itu kebermanfaatan bagaimana kita membuat atau melakukan target KD. Jadi itu poin pertama yang perlu kita buat supaya terdapat proses menyusun indikatornya itu enak ya. Tidak luas, tapi selalu mengerucut pada target KD yang sudah kita buat tadi. Oke, baik. Acuan kita tetap di Anderson-Cartwright taksonomi yang mana sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Jadi Anderson-Cartwright taksonomi ini melalui ini dari irisan proses berpikir siswa dengan dimensi pengetahuan ini, maka akan sangat membantu kita dalam proses menyusun indikator. Ya, jadi dia kayak gini kemarin saya tunjukkan, kayak gini. Ya, di sini kan C1, C2, C3, C4, C5, C6. Faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Oke, maka langkah pertama tadi kan KD-nya kita itu adalah menjelaskan sistem bersama linear gitu ya, bla 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 ya. KKO-nya adalah menjelaskan. Nah, di situ berarti menjelaskan ini adalah dia masuk dalam proses berpikir apa? Proses berpikir C2 misalnya. Kan di KD tadi menjelaskan. Maka dia berada pada proses berpikir C2. Yaitu minimal kompetensi dasarnya itu ada di C2. Maka untuk menyusun indikatornya, dia harus mulai dari C1 kan. Nah, tidak mungkin langsung di C2, paling tidak harus dari C1 dulu, baru ke C2. Karena C2 ini adalah indikator kunci. Nah, karena tadi menjelaskan, berarti tingkatan siswa adalah memahaminya. Nah, di dalam menyusun indikator-indikator, perlu Bapak Ibu dapat tahu bahwa harus ada membuat faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Begitu ya. Jadi misalnya sebelum saya mau menyusun faktualnya, maka bisa juga kita mulai dengan mengingat fakta misalnya. Itu indikator pertama. Kalau omong tentang C1, dia ada pada IPK pendukung. Begitu ya. C2-nya adalah IPK kunci karena sesuai dengan nama KD tadi, KKO KD tadi. Jadi kalau kita mau hotskan, maka kita lari ke C4. C4 yang mana dia ada di CC4. Ingat yang kotak merah kemarin. Jadi mulai minimalnya saja ada di CC4 ya. Jadi menganalisis konseptual itu CC4. Nah, KD kita kan bukan KD HOTS, tapi tidak salah juga dalam prosesnya kita menghadirkan HOTS. Nah, maka dengan meningkatkan, membuat ada namanya IPK penghayaan. Jadi perlu saya ulangi, dari KD kita tadi adalah menjelaskan nih. Nah, KKO-nya adalah menjelaskan. Dari KKO menjelaskan ini, kalau kita lihat di proses berpikir siswa, C1 itu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, maka KD kita itu berada pada level memahami, C2. Maka untuk menyusun KD-nya, kita harus mulai dari C1. Nah, karena C1 ini IPK pendukung nih yang ada di sini. C2-nya adalah IPK kunci. Lalu perlu ada HOTS? Ya terserah, kalau kita mau HOTS maka kita ke C4 sampai mulai dari CC4 ini.
ada di sini. Jadi kalau nanti soal kita itu kita mau ada HOTS, maka prosesnya juga kita sajikan juga adalah HOTS. Begitu. Jadi dalam ini kita susun IPK-nya. Oke. Jadi IPK pertama, misalnya saya mau susun, jadi proses berpikir untuk mengantarkan siswa sampai kepada pemahaman yang susah itu, seperti saya gambarkan kemarin bahwa harus mulai dari bawah ya Bapak Ibu ya, mengembangkan HOTS itu. C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Nah, sehingga kembali ke sini tadi, kalau KD-nya kita adalah C2, maka kita susun mulai C1 misalnya. Maka lari ke KKO. Ini. KKO-nya belum ini. Oh, C1. Nah, C1 kaitan dengan apa tadi? Mengingat fakta gitu ya. Lalu kita mungkin pasang mengingat fakta, lalu mengingat konsep, mengingat prosedural, mengingat metakognitif. Nah, setelah itu ada memahami fakta, memahami prosedur konseptual, memahami prosedur, dan memahami metakognitif. Nah itu baru kalau mau ke HOTS-nya adalah menganalisis fakta, lalu masuk ke HOTS-nya menganalisis konseptual. Kalau mau tambah lagi itu menganalisis prosedural. Nah itu ya, seperti apa kita hasilkan KD-nya. KD-nya kita ambil KKO yang ada di belum ini. Mau ambil di C1, C2, C4, KKO-nya banyak di bawah ini. Tinggal kita pakai sesuai yang kita mau kita lakukan. Misalnya saya punya di sini KD menjelaskan sistem bersama linear dua variabel yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Maka di sini irisan dari C1 ke proses berpikir dengan dimensi pengetahuan, FC1, CC1, PC1, FC2, CC2, PC2. Lalu yang tanda merah CC4, PC4 ini tidak wajib, opsional ya. Oke. Sekarang bisa buat IPK-nya. IPK tentang FC1. Masuk kalau FC1, CC1, PC1 masuk di IPK pendukung. Sehingga menyebutkan nama gambar atau foto yang ditampilkan oleh guru melalui PPT misalnya. Itu FC1. Menjelaskan kegiatan yang dilakukan pada gambar atau foto yang ditampilkan, CC2. Menunjukkan cara yang menyelesaikan kegiatan tersebut, PC1. Menyatakan proses yang paling menentukan dalam melakukan kegiatan itu, MC1, metakognitif. Oke, itu baru IPK pendukung. Nah, IPK kunci sama. IPK kunci kan menjawab IKD. Jadi menjelaskan kegiatan yang dilakukan pada gambar atau foto tampilkan, CC2. Menunjukkan cara yang menyelesaikan kegiatan tersebut, PC2. Menyatakan proses yang paling menentukan dalam melakukan kegiatan itu, MC2. Nah, ini sudah menjawab Jadi di dalam KD-KD ini nanti proses pembelajaran kita bersifat dialogis Bapak Ibu ya. Bersifat dialogis. Jadi misalnya menyebutkan nama-nama anak-anak, ada bawa sesuatu nih, siapa yang tahu nama gambar ini? Nah, lalu mulai bangun diskusi sampai kita bisa menyampaikan maksud dan tujuan kita dalam menyajikan materi. Nah, lalu begitu ada IPK pengayaan, opsional ya. Jadi IPK pengayaan saya boleh ambil CC4 dan PC4. Menyimpulkan cara menyelesaikan SPLDV, menganalisis cara menyelesaikan SPLDV yang paling cepat. Nah, jadi ini salah satu topik KD yang bisa saya coba tunjukkan dengan irisan proses berpikir siswa dan dimensi pengetahuan. Lalu dari KD indikator-indikator ini akan turunlah pertanyaan penilaian. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang dibuat itu adalah penilaian Bapak Ibu. Penilaian tidak selamanya menulis atau teks atau apa di ulangan, tapi penilaian proses ya. Begitu. Jadi
Ya, jadi itu Bapak Ibu kita bisa pahami bersama ya bagaimana cara menyusun IPK. Jadi ini penting sekali karena nanti membantu nalar siswa untuk dalam proses dialog itu kita membuka pikiran-pikiran mereka dengan mendesain pertanyaan-pertanyaan terstruktur ya, mulai dari IPK pendukung, IPK kunci sampai IPK pengayaan. Oke, ini di kompetensi pengetahuan. Saya akan tunjukkan lagi di kompetensi dalam hal ini di sikap ya, ranah afektif. Dan terkait ranah afektif, jadi tidak hanya di kognitif, jadi terdapat juga ranah afektif yang berhubungan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi, serta derajat penerimaan atau penolakan suatu objek dalam kegiatan pembelajaran ya. Dan membagi ranah afektif itu menjadi 5 kategori. Jadi ada A1, A2, A3, A4, A5. Lalu di sini ada penerimaan, menanggapi, penilaian, mengelola, karakteristik. Dengan masing-masing punya pengertian seperti ini ya, semacam kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulasi dari luar yang datang pada diri peserta didik. Kalau menanggapi itu suatu sikap yang menunjukkan adanya partisipasi aktif untuk mengikut sertakan dirinya dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya dengan salah satu cara. Kalau penilaian memberi nilai, penghargaan, dan kepercayaan terhadap suatu gejala atau stimulus tertentu. Kalau mengelola itu konseptualisasi nilai-nilai menjadi sistem nilai serta pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimiliki. Yang kelima, karakteristik keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Oke, ini ranah afektif. Dari 5 proses afektif ini juga terdapat KKO-nya masing-masing. Jadi A1 punya ini, A2 punya KKO ini, A3, A4, A5. Dan dalam proses afektif, dalam mendesain sebuah proses pembelajaran, kita juga perlu menggunakan ini. Kita tidak langsung dengan, atau cuma kadang-kadang saya menemukan hanya menggunakan ini saja atau belum saja, kognitif saja. Nah, ini kognitif, beda dengan afektif. Nah, kalau kognitif tadi dia pakai simbol C, kalau di afektif pakai A. Itu ya, jadi A1, A2, A3, A4, A5 ini yang kita pakai dalam menyusun IPK tentang afektif. Misalnya saya pakai mengikuti instruksi yang disampaikan oleh guru, melaporkan segala sesuatu yang terjadi selama proses pembelajaran, meyakinkan diri agar rajin belajar dengan serius sehingga sukses, membiasakan diri dengan kedisiplinan, bla bla bla, gitu ya. Dan jadi ini di IPK afektif ya. Oke. Ada juga tentang psikomotor, praktik ya. Jadi proses psikomotor pun P, simbolnya B, ini ada 5 juga, P1, P2, P3, P4, P5. Namanya imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, naturalisasi. Nah, imitasi berarti meniru tindakan seseorang. Manipulasi berarti melakukan keterampilan atau menghasilkan produk dengan cara mengikuti petunjuk umum, bukan berdasarkan observasi. Pada kategori ini peserta didik dipandu melalui instruksi untuk melakukan keterampilan tertentu. Presisi berarti secara independen melakukan kegiatan atau menghasilkan produk dengan akurasi, proporsi, dan ketepatan. Sehingga dalam bahasa sehari-hari kategori ini dinyatakan sebagai tingkat mahir, itu presisi. Artikulasi itu artinya memodifikasi keterampilan atau produk agar sesuai dengan situasi baru atau menggabungkan dengan lebih dari satu keterampilan dalam urutan harmonis dan konsisten. Ada lagi naturalisasi, artinya menyelesaikan satu atau lebih keterampilan dengan mudah dan membuat keterampilan otomatis dengan tenaga fisik.
atau mental yang ada. Pada kategori ini sifat aktivitas telah otomatis. Jadi sadar penguasaan aktivitas, penguasaan keterampilan terkait sudah pada tingkat strategis bisa dapat menentukan langkah yang lebih efisien. Ini kategorinya sudah tinggi sekali ya. Oke. Jadi dari P1 sampai P5 pun ada dia punya KKO-nya. KKO-nya masing-masing. Jadi omong tentang praktek atau menyelesaikan ataupun keterampilan, kita bisa menggunakan KKO-nya dia ini. P1 meniru apa saja, P2 manipulasi apa saja, lalu P3 presisi apa saja, P4 artikulasi apa saja, P5 naturalisasi apa saja. Di sini KKO ini yang dipakai kita untuk mendesain KKO KD keterampilan. Misalnya KD keterampilan tadi adalah yang kita ada di awal tadi, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLDV. Disuruh kita menyelesaikan, maka IPK-nya apa? IPK pendukung, misalnya IPK pendukung, supaya kita bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan. Maka mengikuti cara menyelesaikan masalah berdasarkan instruksi yang diberikan oleh guru tentang PLSW. Itu IPK pendukung misalnya. Kita harus dengar instruksi guru. Lalu yang kedua, IPK kuncinya menyajikan cara menyelesaikan masalah berdasarkan instruksi yang diberikan oleh guru tentang SPLDV. Kedua, menyajikan cara menyelesaikan masalah berdasarkan instruksi yang diberikan oleh guru tentang SPLDV. Dan yang terakhir, IPK pengayaan. IPK pengayaan bisa berhubungan dengan menciptakan sesuatu yang baru. Cara menyajikan persamaan linear, sistem persamaan linear dua variabel yang ada disajikan. Dalam perjalanan, karena latihan saking paham, dia bisa menghasilkan cara baru dalam menyelesaikan masalah tentang SPLDV. Oke, jadi dari KD pengetahuan, KD sikap, atau KD keterampilan, lebih-lebih di pengetahuan dan keterampilan itu dari yang regulasi tadi ada formnya juga ini. Ada formnya. Form tentang IPK itu ada KD, tingkat kompetensi dasar, proses keterampilan, pikiran keterampilan, lalu indikator pencapaian kompetensi dan materi dan submateri. Nah, misalnya kali ini kan kita tentang SPLDV itu, maka dimensi pengetahuan yang tadi apa? Dimensi pengetahuan yang tadi ada faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Proses berpikir yang tadi adalah C1, C2, dan C4 yang kita buat tadi. Isi di sini. Sedangkan di sini adalah proses pikir dan keterampilan, dia gradiasi, artinya lebih kepada kita mengurutkan proses yang terjadi, proses berpikir. Berarti dimulai dari mana? Di sini muncullah pertanyaan-pertanyaan itu. Karena mulai dari C1, misalnya anak-anak, Pak, ada bawa sesuatu nih, gambar, bisa munculkan pertanyaan struktur ada di sini, tidak masalah. Lalu di IPK-nya kita masukkan IPK yang kita sudah desain tadi. IPK pendukung, IPK kunci, IPK pengayaan, kalau ada. Lalu di sini materi, SPLDV, submateri, misalnya tentang mengeliminasi ya, gitu ya, boleh. Begitu kita keterampilan, tingkat proses keterampilannya apa? Tingkatnya misalnya tadi P1 psikomotor tadi, tingkat proses yang tadi ini. Itu. Nah, di sini kan ada mengikuti, nah itu P1, P2 dengan berapa tadi? P4 ya. Menyajikan ya. Jadi kita tulis di situ P1, P2, P4. Langkahnya adalah pertama dia harus langkah proses keterampilan yang terjadi, bagaimana mendengar, gitu ya. Ceritakan di sini. Lalu IPK pendukungnya juga sama. Kita bisa isi IPK yang tadi kita sudah desain masuk di sini. Ya kira-kira begitu yang saya bisa kasih pada kesempatan ini.
terkait bagaimana membuka cakrawala pikiran anak dengan mengalihkan pertanyaan-pertanyaan yang bertingkat, dari mulai dari C1 hingga C6, lalu diiriskan dengan faktual, konseptual, dan prosedural dan metakognitif. Oke, itu yang saya bisa bagi pada kesempatan ini. Lalu saya beri tambah lagi dengan KKO, dan kebanyakan yang saya temukan Bapak Ibu itu hanya memiliki KKO di kognitif, sedangkan di afektif dengan psikomotor ini nyaris masih minim sekali ya. Mudah-mudahan dengan topik ini bisa membantu Bapak Ibu dalam pemahaman menyusun KD maupun target KD, lalu IPK pendukung, IPK kunci, IPK pengayaan, dan juga bagaimana mengiris antara C1 dengan dalam hal ini proses berpikir siswa dengan dimensi pengetahuan. Oke, saya kira pas di sini dulu. Nanti video saya lanjutnya akan coba kita sama-sama coba mendesain proses yang terjadi di dalam kelas dengan dalam hal ini proses ini ya, dalam dialog-dialog sudah kita desain nanti. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kekurangan yang saya sampaikan. Mari kita belajar sama-sama. Saya juga baru belajar dan kita sama-sama belajar. Semoga dengan belajar kita bisa menjadi yang lebih baik. Belajarlah kepada siapa saja, belajar terus. Usaha sendiri yang ada pada kita bagi, siapa tahu ada yang beri masukan, komentar, supaya menjadi pembelajar kita untuk bisa kita lebih paham lagi. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di sesi-sesi selanjutnya. Selamat bertemu lagi. Salam matematika.